Halo, selamat datang kembali di segmen kedua dari pertemuan ke-6 kita ini. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa itu suspended load transport. Setelah sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai bed load transport, kali ini kita akan membahas mengenai suspended load transport. Kemudian mengapa kita harus membahas lebih lanjut mengenai suspended load atau mengapa kalian harus mempelajari dengan lebih detail mengenai suspended load ini? Karena dalam sudut pandang ocean atau lautan, sedimen flux yang menuju ke lautan ini 80 hingga 95% itu dalam bentuk suspended load. Oleh karena itu, suspended load ini sangat signifikan jika kita melihat dari sudut pandang sedimen fluxnya menuju ocean atau supply sedimen menuju lautan. Kemudian yang kedua, suspended load ini berperan dalam pembentukan formasi floodplain atau secara umum formasi-formasi daratan yang berada di samping sungai. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kualitas air laut atau secara umum adalah kualitas air. Karena banyak sekali kontaminan atau misalkan racun atau dalam hal lain adalah limbah yang tertransport melalui fluida atau melalui fluida dalam bentuk partikel-partikel yang diserap oleh sedimen suspended. Selain itu, seperti yang mungkin kalian sudah ketahui, beberapa parameter kualitas air laut juga mengikut sertakan suspended load sebagai salah satu parameternya, antara lain kekeruhan dan juga turbidity. Seperti yang kalian mungkin sudah ketahui, suspended load adalah pergerakan sedimen yang berada di atas reference level dari bed load. Jadi, suspended load adalah pergerakan sedimen yang ada di kolom air. Sedimen-sedimen bergerak secara terus suspensi atau terangkat dalam kolom air dan tidak menyentuh dasar. Kemudian sedikit mereview mengenai apa yang sudah disampaikan, ada beberapa modes of motion atau mode-mode pergerakan. Yaitu yang pertama, mengenai initiation of motion atau initial motion atau threshold of motion. Jadi yang pertama, ketika critical stress atau bed shear velocity dalam hal ini melewati dari critical value mengenai initiation of motion atau initial motion, maka partikel akan mulai bergerak. Bergeraknya dengan cara apa? Antara rolling dan atau sliding. Secara kontinu, dia tetap kontak dengan bed. Ini disebut sebagai bed load. Kemudian, ketika ada peningkatan nilai dari bed shear stress atau bed shear velocity, maka partikelnya akan bergerak dengan lebih impulsif dalam bentuk more or less regular jumps atau lompatan yang jarang atau sering dan disebut sebagai saltation. Kemudian pada tahap ketiga, ketika bed shear velocity-nya ini melampaui dari fall velocity dari partikel sedimennya, maka partikel sedimen tersebut akan terangkat ke atas ke dalam kolom air dan kemudian titik tersebut adalah titik di mana suspension atau suspensi terjadi. Jadi dari urutannya adalah pergerakan dulu di dasar, kemudian gaya angkatnya melewati dari critical value untuk suspensi atau kecepatan jatuhnya hingga akhirnya terbentuk suspensi atau suspended sediment. Terkait dengan pemaparan pada slide sebelumnya, ini adalah grafik atau diagram yang dibuat oleh Van Rijn pada tahun 1989. Grafik ini menggambarkan mengenai perbandingan antara partikel diameter dan juga critical mobility number yang secara tidak langsung menggambarkan mengenai gaya geser dan gaya angkat pada suatu partikel sedimen. Bisa kita lihat pada initiation of motion oleh seals ini berada pada kisaran ini. Kemudian untuk initiation of suspension atau awal di mana sedimen tersebut tersuspensi memiliki nilai yang lebih besar. Ada beberapa penelitian, yaitu yang pertama oleh Engelund, kemudian yang kedua oleh Van Rijn, dan yang ketiga oleh Bagnold. Meskipun nilainya berbeda, tapi secara umum hasil penelitiannya sepakat bahwa gaya geser dan gaya angkat yang dibutuhkan untuk sebuah partikel sedimen agar menjadi suspensi lebih besar daripada sekedar untuk bergerak saja atau initiation of motion. Kemudian sempat disinggung tadi sebelumnya mengenai profil konsentrasi dari suspended sediment. Pada slide ini bisa kita lihat bersama ada satu gambar yang memuat dua diagram atau dua grafik mengenai vertical concentration profile dari suspended sediment.
Ada 3 jenis sedimen di sini. Yang pertama adalah pasir kasar, kemudian pasir halus, dan juga lanau yang halus. Bisa kita lihat, ketiga sedimen ini memiliki profil konsentrasi yang berbeda. Pada pasir kasar, dia cenderung stabil atau cenderung lurus di sini, kemudian ketika akan mencapai dasar, dia naik. Kemudian begitu juga fine sand atau pasir halus, tapi dia cenderung lebih uniform atau lebih seragam hingga kedalaman yang lebih dalam. Sementara untuk fine silt, dia cenderung uniform sepanjang kedalaman. Hal ini terjadi karena makin halus partikel suatu sedimen, maka dia akan cenderung lebih uniform di sepanjang kolom air. Sementara jika semakin kasar, maka akan ada beberapa titik atau adanya kenaikan konsentrasi yang cukup signifikan, terutama ketika mendekati dasar. Kemudian grafik pada A ini, yang kiri, merupakan grafik tipikal atau secara umum adalah teori. Sementara grafik yang B adalah kondisi real dari sebuah open channel flows. Pada slide ini kita bisa melihat kembali distribusi dari suspended sedimen di sepanjang kolom air. Hal ini grafik dikemukakan oleh Vanoni pada tahun 1946. Pada grafik kita bisa lihat sumbu vertikalnya adalah kedalaman, yaitu paling atas adalah surface atau permukaan, kemudian yang paling bawah adalah bottom atau dasar dari suatu perairan. Bisa kita lihat di sini ada kurva A hingga F. Kurva-kurva ini merepresentasikan Z yang berbeda atau Rush number yang berbeda. Bisa kita lihat semakin kecil nilai Rush number, maka distribusi dari suspended sedimennya cenderung lebih banyak. Atau dalam kalimat lain, maka sedimen yang tersuspensi akan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan Rush number yang lebih besar. Kita telah membahas mengenai konsentrasi dari suspended sedimen, baik itu dari segi distribusi hingga profil terhadap kedalaman. Kemudian bagaimana cara menghitung suspended load transport atau transport sedimen tersuspensi. Secara umum, suspended load transport atau QS ini didefinisikan sebagai perkalian antara konsentrasi dan juga kecepatan aliran di sepanjang kedalaman dari permukaan hingga ke kedalaman referensi atau batas dari bed load seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dengan menggunakan persamaan tadi, kita bisa mensketsakan seperti apa suspended load transport pada sebuah perairan atau pada sebuah aliran air. Bisa kita lihat di sini kita mempunyai velocity profile terhadap kedalaman seperti biasa yang kalian lihat, seperti ini. Kemudian di sini juga kita mempunyai konsentrasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian jika kita mengalihkan antara velocity dan concentration di sepanjang kedalaman, maka kita akan punya profil transport dari suspended load ini sepanjang kedalaman kurang lebih seperti ini. Ini adalah bentuk umum dari profil sebuah suspended load transport terhadap kedalaman. Sebelumnya sudah disinggung mengenai signifikansi atau kontribusi dari suspended load pada sebuah kasus sedimen flux pada lautan, sekitar 80 hingga 95% pada kasus tertentu. Pada slide kali ini kita melihat bersama adanya diagram yang menggambarkan mengenai rasio dari suspended load dan juga total load. Diagram ini memuat grafik dari Lauwersen tahun 1958, kemudian pengukuran dari Guy et al. Tahun 1966, dalam Van Rijn tahun 1984, yang kemudian disempurnakan oleh Van Rijn sendiri. Pada grafik ini, pada sumbu vertikal, kita bisa melihat adanya rasio dari suspended load dan juga total load, QS per QT. Kemudian pada sumbu horizontal, kita bisa melihat adanya rasio atau perbandingan dari gaya angkat atau U-star dan juga dibandingkan terhadap WS atau fall velocity. Kita bisa melihat ada dua garis oleh Van Rijn dan juga oleh Lauwersen, tapi secara umum kita bisa melihat satu garis yang linear bahwa ada kenaikan di sini.
Ini menggambarkan ketika UC-nya atau U star dari konsentrasi sedimen ini atau kecepatan gesernya itu makin besar atau gaya angkatnya makin besar, maka partikel sedimen akan cenderung lebih banyak tersuspensi hingga suspended dan load transportnya jauh lebih besar. Sementara ketika kecepatan jatuhnya mendominasi, maka perbandingan ini akan menjadi lebih kecil ke kiri dan juga kalau kita lihat dari sumbu vertikalnya, maka total load akan lebih mendominasi. Dan dalam hal ini total load yang dimaksud adalah mengenai bed load. Kemudian untuk mengkuantifikasi suspended load transport, ada beberapa formula yang bisa digunakan. Yang pertama adalah oleh Einstein tahun 1950, kemudian yang kedua adalah Bagnall tahun 1966, kemudian oleh Beaker tahun 1971, dan oleh Van Rijn pada tahun 1984. Formula-formula ini akan dibahas dengan lebih jelas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian untuk segmen kedua kali ini, terima kasih.